Tadi masuk Pacitan saya ada baca gede banget mensana incorpore sano. Menurut Anda logis enggak ini? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Lo niki masuk akal mboten makul ora? Koruptor sehat agak awake. Fir'aun biyen sehat agak. Umayyah sapa jenenge? Muawiyah sehat. Abu Jahal sehat, mangane bergizi. Jadi sebenarnya kalau ini kan soal pandangan hidup. Jadi kalau orang menomorsatukan dunia rohani, maka dia akan mendapat akibat jasmani yang baik. Seharusnya kalau pakai Islam, poinnya itu rohani. Sebab Anda itu bukan sing ketok iki. Sing ketok iki engko lak dikubur. Setelah dikubur jek ono tagak. Mbah Manan jek ono tagak. Jek yang dikubur jasadnya. Ya toh? Mbah Mahfud, Mbah Dimyati semua masih ada, Kanjeng Nabi masih ada. Jadi Kanjeng Nabi bukan badannya itu. Badannya tadi itu cuma untuk aplikasi sementara. Tapi softwarenya sebenarnya bisa masuk ke aplikasi berikutnya. Kan gitu ya. Jadi kembali ke kalau di kampus besok-besok kuliah, kalau ada dosen, doktor dia ya, profesor, doktor, mohon maaf ngetengi mahasiswine. Itu profesornya dicoret enggak? Enggak, tetap profesor, tetap dokter. Tapi nek ono kiai ngetengi santrine, cek diakoni tak gak? Gak. Ngerti bedane? Kalau di sekolah barat akhlak tidak penting, sing penting pintere. Tapi kalau di pesantren pinter ya penting, tapi lebih pinter lebih penting akhlaknya. Betul enggak? Nah, mantaplah sekolah di pesantren. Saya ingin numpang menyatakan, kamu jangan pernah minder sekolah mondok di pesantren, karena kabeh sak dunya saiki niru pesantren. Cuman gayane cek isin-isin. Mondok nu isin terus dikai jeneng boarding school. Padha ae rek. Padha ae gaya iku padha karo menyan, ambu-ambu apa sing gak oleh, tapi nek aromaterapi laris ngono iki. Kemenyek arek-arek iku. Aja padha ae jane. Nggih ta mboten? Jadi pesantren adalah masa depan dunia. Semua akan meniru pesantren. Semua Eropa, Amerika, Kanada, Australia akan meniru pesantren, karena yang terbaik adalah pesantren dalam sistem pendidikan. Ya, ini saya nyicil ngerespon beliau. Makanya Allah tidak menganjurkan bil haqqi, sebab nek bener gurung mari rek, ojo bener tok kok gawe nang ndi. Bener kudu terusé kudu apa? Oke, nek Jawa kudu bener. Ya, nek Jawa lebih detail lagi. Tapi kalau umum ada benar, ada baik, ada indah. Betul enggak? Betul enggak? Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan indah. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah beliau bisa menghadiri meskipun harus segera ke Surabaya karena ada tugas. Itu bedanya pemegang pedang dengan pisau seperti Anda ini. Beliau harus siap setiap saat diperintah oleh negara dan pemerintah untuk menjalankan tugas yang mungkin mendadak, gitu ya. Bismillah, kita teruskan sedikit, tak singkat. Nek bener tok gurung cukup rek. Gurung cukup. Aku takon ya, aku ini berkali-kali saya takon. Waktu kecil tanya sama ibu, Bu, dulu saya keluarnya lewat mana? Ibu jawabnya gimana waktu itu? Apakah ada ibu yang membela kebenaran sehingga ditunjukkan yang benar? Kan tidak. Jadi bener gorong mari, kudu kok terus ono syarat berikutnya kudu api, betul enggak? Kudu api. Misalnya ono arek pesantren kok pendek dewe, liyane rada dukur, terus ndek nang ndek itu kan? Bahasa Arabnya pendek apa? Kosir?
Kosir nanti sir. Kok kosir jenengku Karjo kok kursi. Kursi artinya pendek, orangnya pendek. Itu bener nggak dia pendek? Tapi baik enggak? Jadi bener harus baik. Itu pun belum selesai. Ono uang jambret nyopet ngutil di pasar. Terus barang mutilane didol terus tekoma dikekno bojone dhuwit gak tuku beras. Apik tak gak nggae bojone dhuwit gak tuku beras. Tapi nyopete jadi nek cara fikih kemang apik tak gak nguripi bojone nganggo dhuwit copetan iki. Jadi nek awakmu duwe masjid tapi disumbang oleh orang yang hasil korupsi, baik ndak masjidnya? Nah, jadi tolong ya dipikir bahwa bener tok ndak cukup, baik tok ndak cukup, ada yang lebih tinggi yaitu bil hikmah. Jadi bener silahkan, baik silahkan, tapi metune nang wong liya, pemerintah kepada rakyatnya, rakyat kepada pemerintahnya, wong tua nang anake, anake nang wong tuane, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, santri kepada ustadznya, ustadz kepada santrinya. Tidak cukup baik dan benar, tapi harus bijaksana. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Jadi keluarnya sosialisasi harus bijaksana, ngono ya, ya. Jadi kita nyantri ini untuk belajar bijaksana karena di sini lengkap, diajari bener juga, diajari pinter juga, tapi diajari apik juga. Maka hasilnya adalah kebijaksanaan, gitu ya. Oke. Beliau tadi kan ngendiko tentang seneng-seneng sing disenengi Gusti Allah. Sekarang kalau kita ngomong negara, Bapak, Ibu, anak-anakku semua, kalau bahasa Jawa kan apa? Gemah ripah loh jinawe toto tentrem kerto raharjo. Ini sudah cukup belum? Fir'aun dulu gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, tidak pernah ada bangkrut kerajaannya Fir'aun. Bahkan sampai sekarang masih menghidupi orang Mesir dengan piramid-piramidnya dan fonik-foniknya. Kalau cuman gemah ripah lo jinawi totontrem ketaro harjo tidak cukup. Maka Islam menyimpulkan sangat simpel, sangat sederhana. Baldatun thayyibatun itu sudah merangkum gemah ripah lo jinawi sama totontrem ketaro harjo. Tapi Islam memberi batas lagi, memberi cita-cita lagi, warobun gofur. Untuk apa kita makmur tapi Allah tidak memaafkan? Untuk kalau dimaafkan berarti dapat ridho, betul enggak? Jadi nomor satu ridhonya apa kayanya? Nomor satu dapat ridho dari Allah apa sukses hidup di dunia? Sukseslah tapi yang diridhoi Allah. Nah saiki rodok gak gampang loh ya, awakmu kudu sinau mulai saiki bahwa Anda harus sukses, harus maju, harus profesional, harus bercita-cita tinggi, tapi tetap harus dalam ridho Allah. Untuk apa? Menjadi apa-apa tapi tidak diridhoi Allah, itu ya. Oke, ini contoh aja. Supaya ini tidak berkepanjangan, ini saya sedang merespon Gus Fuad ya, supaya menjadi ilmu bersama-sama. Saiki aku kembali ke sholawat nariyah. Kita pelajari beberapa. Sholawat nariyah itu diciptakan atau dikarang ketika masih ada Rasulullah atau sesudah Rasulullah wafat? Tenan, siapa sing menciptakan? Ayo, anak-anakku sing wedo, ayo. Sholawat nariyah itu diciptakan oleh Syekh At-Tunisi dari daerah Afrika Utara karena cintanya kepada Rasulullah dan dibawa ke Madinah untuk dilantunkan di depan Rasulullah. Jadi sholawat nariyah itu sudah ada sejak Rasulullah masih hidup, masih sugeng. Bahkan pengarangnya ini kemudian matur Kanjeng Nabi, saya tadi malam membaca sholawat ini 4444 kali. Terus dia minta kepada Rasulullah, bolehkah saya minta satu hal saja kepada Rasulullah? Saya sudah mencoba membacanya 4444 kali ya. Terus Rasulullah, ya wis kowe njaluk apa? Kata si Syekh tadi mengatakan,
mbok saya diizinkan menjadi bagian dari kloter pertama masuk surga. Tuh. Akhirnya Kanjeng Nabi kondo ya wis insyaallah tak usahake kan gitu. Jadi nek kowe Anda ingin masuk surga pertama baca selawat Nariyah 4442 kali ya sampai ketiduran, besoknya ndak sekolah. Wis gak opus pokoknya saikhlasmu ya, sembarangku ya gak usah dihitung-hitung, nek iso ya saikhlasmu sak kuatmu. Timbangane kok terus no tapi hatimu wis gak ikhlas nanti gak ada gunanya juga gitu ya. Oke, itu selawat Nariyah. Teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, saya ingin ada beberapa teman anak-anak saya yang menjawab singkat aja. Mikrofonnya kita siapkan di depan. Kenapa sih kok selawatan? Coba jawab singkat aja supaya kita ingat-ingat. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Supaya saya tidak ngajarin. Yang bagus itu adalah Anda mencari, bukan saya memberi, gitu ya. Pendidikan itu bukan memberi, pendidikan itu mencari, bertanya, menggali. Ayo.